Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Abu Nawas meminta nasihat dari Abu Jahil. Di sebuah kedai kopi yang ramai di jantung kota Baghdad, tempat aroma kopi Arabica dan rempah-rempah berpadu dengan bisikan gosip dan tawa renyah. Abu Nawas duduk santai sambil menyeruput kopinya. Telinganya yang tajam menangkap serpihan percakapan dari meja sebelah, di mana beberapa pedagang dengan nada mencemooh membicarakan keangkuhan Abu Jahil, seorang saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan kepercayaannya akan kebijaksanaannya sendiri. Si Abu Jahil itu, ujar seorang pedagang kurma, seolah dunia ini berputar hanya untuk melayani akalnya. Aku pernah mendengarnya berkata, bahkan Sokrates pun akan tersipu malu di hadapannya. Tawa-tawa kecil mengiringi celotehan itu. Namun di mata Abu Nawas, sebesit ide jenaka mulai berkilat. Betapa menariknya ketika kesombongan Abu Jahil itu bisa digoyahkan dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas pulang ke rumahnya. Otaknya berputar merangkai rencana. Ia memikirkan cara untuk membuat Abu Jahil yang selama ini selalu merasa paling benar dan paling berakal menjadi sasaran empuk untuk lelucon cerdasnya. Tiba-tiba sebuah ide melintas. Ide yang begitu absurd namun berpotensi sangat lucu. Ia akan berpura-pura meminta nasihat dari Abu Jahil. Idenya adalah membuat permohonan nasihat yang begitu gila dan tidak masuk akal, sehingga Abu Jahil akan terpaksa mengaku keterbatasannya atau justru memberikan nasihat yang semakin memperlihatkan kebodohannya sendiri. Ini bukan hanya lelucon, tetapi juga sebuah eksperimen sosial yang menarik bagi Abu Nawas, menguji betapa jauh kesombongan seorang dapat membutakan akalnya. Keesokan harinya, Abu Nawas mulai mempersiapkan penampilannya. Ia sengaja memilih pakaian yang paling lusuh, rambutnya dibiarkan agak berantakan, dan wajahnya dibuat seolah-olah sedang dilanda keresahan yang mendalam. Ia ingin terlihat seperti seorang yang benar-benar putus asa dan kehabisan akal, berharap akan mendapat simpati atau setidaknya rasa ingin tahu dari Abu Jahil. Sebelum berangkat ke kediaman Abu Jahil yang megah, Abu Nawas berlatih di depan cermin. Ia mencoba berbagai ekspresi, mulai dari cemberut, sedih, hingga pandangan kosong yang putus asa. Ia bahkan menyiapkan beberapa kalimat pembuka yang dramatis, semua demi meyakinkan Abu Jahil bahwa ia sedang menghadapi masalah yang sangat rumit, yang hanya bisa dipecahkan oleh kebijaksanaan setinggi langit milik sang saudagar sombong. Dengan langkah disengaja terlihat gontai, Abu Nawas akhirnya tiba di gerbang rumah Abu Jahil yang menjulang tinggi. Penjaga gerbang yang mengenali Abu Nawas sebagai seorang seniman humor namun terkadang merepotkan, sempat menolak masuk. Namun setelah Abu Nawas dengan nada meratap menjelaskan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati yang membutuhkan campur tangan sang tuan besar, akhirnya ia diizinkan masuk setelah menunggu cukup lama. Di ruang tamu yang mewah, di mana perabotnya berkilauan dan karpet Persia terhampar, Abu Jahil menyambut dengan tatapan meremehkan. "Ada apa gerangan kau datang kemari, wahai Abu Nawas?" tanyanya dengan nada angkuh, tanpa mengundang Abu Nawas untuk duduk. "Aku tahu kau bukan orang yang suka membuang waktu, kecuali untuk hal-hal yang tidak penting." Abu Nawas tak gentar dengan ekspresi wajah yang dibuat sesedih mungkin. "Wahai Tuan Besar Abu Jahil," katanya dengan suara bergetar, "hamba datang kemari karena akal hamba sudah buntu. Hamba telah mencoba segala cara, namun tak ada satupun yang berhasil. Hanya Tuanku yang memiliki kebijaksanaan yang tak terbatas, yang mungkin bisa menolong hamba keluar dari masalah pelik ini." Abu Jahil menyeringai puas mendengar pujian itu. "Katakanlah masalahmu, wahai Abu Nawas," katanya, meskipun dalam hatinya ia merasa ini hanyalah salah satu trik Abu Nawas. "Jika memang akalmu buntu, itu berarti masalahnya memang tidak sebanding dengan kehebatan akalku."
Abu Nawas menarik napas panjang, lalu memulai ceritanya yang dibuat-buat. Tuan, akhir-akhir ini hamba sering sekali merasa bingung. Bingung bagaimana caranya membuat bulan bersinar lebih terang di malam hari dan matahari bersinar lebih redup di siang hari, agar hamba bisa menanam sayuran yang tumbuh di kedua waktu tanpa harus menunggu pergantian hari. Abu Jahil terdiam, matanya berkedip-kedip. Ia mencoba mencerna perkataan Abu Nawas yang sangat tidak masuk akal itu. Ia berpikir, ini pasti lelucon. Tapi raut wajah Abu Nawas begitu meyakinkan, penuh keputusasaan. Abu Jahil yang angkuh itu tidak ingin terlihat bodoh atau tidak mampu memberikan nasihat. Ia merasa terjebak. Apa? Seru Abu Jahil, berusaha menyembunyikan kebingungannya dengan nada tinggi. Bagaimana mungkin kau menanyakan hal itu? Itu melanggar hukum alam, mustahil. Abu Nawas tetap pada perannya. Justru itu, Tuan. Hamba tahu itu mustahil, tapi hati hamba terus gelisah memikirkannya. Mungkin tuanku punya cara yang belum terpikirkan oleh akal kami yang dangkal ini. Abu Jahil terdiam. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia harus memberikan nasihat. Tetapi nasihat apa untuk permintaan sesinting itu? Abu Jahil mundar-mandir di ruang tamunya. Otaknya bekerja keras mencari jawaban. Ia tidak bisa mengakui ketidakmampuannya di hadapan Abu Nawas yang dianggapnya remeh. Harga dirinya terlalu tinggi untuk itu. Ia mencoba memikirkan solusi yang paling tidak masuk akal, berharap Abu Nawas akan menyerah dengan sendirinya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia menyadari betapa konyolnya permintaan Abu Nawas, dan betapa konyolnya ia sendiri karena berusaha mencari jawabannya. Dengar Abu Nawas, kata Abu Jahil akhirnya, dengan suara yang agak serak. Masalahmu ini memang unik, sangat unik. Aku harus berpikir keras. Ini membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi. Ia mencoba terlihat bijaksana, padahal dalam hatinya ia sudah panik. Ia tidak ingin kehilangan muka, apalagi di hadapan orang yang ia anggap rendah. Setelah beberapa saat berpikir keras, wajah Abu Jahil tiba-tiba berbinar. Ia teringat sebuah pepatah kuno yang sering digunakan untuk menghindari pertanyaan sulit. Abu Nawas, katanya dengan nada penuh keyakinan. Masalahmu ini bukanlah masalah kekuatan, tapi masalah sudut pandang. Untuk membuat rembulan bersinar lebih terang di malam hari, kau harus pergi ke ujung dunia, di mana malam itu adalah siang. Dan untuk membuat matahari bersinar lebih redup di siang hari, kau harus pergi ke tempat di mana matahari tidak pernah terbit. Abu Nawas dengan ekspresi polos yang menutupi geli hatinya, mengangguk-angguk seolah-olah memahami. Oh, jadi begitu, tuanku. Itu adalah nasihat yang luar biasa. Hamba tidak pernah memikirkannya sejauh itu. Abu Jahil membusungkan dadanya, merasa berhasil menipu Abu Nawas dengan nasihat absurdnya. Ia mengira telah memenangkan perdebatan tanpa harus mengakui kebodohannya. Terima kasih Tuan Abu Jahil, kata Abu Nawas sambil berdiri dan membungkuk hormat. Nasihat tuanku benar-benar membuka mata hamba. Hamba sekarang mengerti bahwa untuk memecahkan masalah yang paling mustahil sekalipun, kita tidak perlu memiliki akal yang luar biasa, melainkan hanya perlu mengetahui cara untuk tidak menyentuh masalah itu sama sekali, dan mengalihkannya ke tempat lain yang tak terjangkau akal manusia. Abu Jahil tertegun. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya memahami ironi di balik nasihatnya, tetapi juga berhasil membalikkannya, menjadikan nasihatnya sendiri sebagai bukti kebodohannya. Wajah Abu Jahil memerah padam. Ia menyadari bahwa ia telah dipermainkan, dan kesombongannya telah menjadi bumerang yang memukul diri sendiri. Sementara Abu Nawas dengan senyum tipis di bibirnya melenggang pergi, meninggalkan Abu Jahil yang termenung dalam keheningan yang penuh dengan tamparan ironi. Cerita selanjutnya.
Baghdad, kota 1001 malam, bergejolak dalam hiruk-pikuk pasar pagi. Namun di balik keramaian itu, desas-desus tentang perbekalan baru yang tiba di istana Sultan Harun ar-Rasyid mulai menyebar. Bukan emas atau permata, melainkan biji-biji kopi eksotis dari negeri yang jauh. Hadiah dari seorang saudagar kaya yang ingin mencari muka. Sultan Harun ar-Rasyid yang dikenal akan kecintaannya pada hal-hal baru dan kelezatan dunia, sangat antusias dengan hadiah ini. Ia memerintahkan agar biji kopi tersebut segera diolah oleh juru masak istana yang paling mahir dan disajikan khusus untuk jamuan makan malam keesokan harinya. Seluruh istana dipenuhi aroma biji kopi yang baru disangrai, menciptakan ekspektasi tinggi. Malam pun tiba dan jamuan makan malam berlangsung meriah. Setelah hidangan utama, tibalah saatnya dinanti-nanti. Sajian kopi istimewa. Sultan menyesapnya dengan penuh antisipasi. Namun sedetik kemudian wajahnya berubah masam. Ia terbatuk-batuk dan matanya memerah. "Kopi apa ini?" seru Sultan dengan suara perau. "Rasanya pahit sekali dan lidahku seperti terbakar." Para pejabat istana terkesiap. Juru masak gemetar ketakutan. Bersumpah bahwa ia telah mengolah kopi sesuai petunjuk. Sultan murka dan menuduh ada sabotase di istana mereka. Kecurigaan melayang di udara dan suasana ceria jamuan makan berubah menjadi tegang. Sebuah api dalam sekam, namun membara di dalam istana, mengancam untuk membakar kepercayaan dan reputasi. Dalam kepanikan, Wazir Agung teringat akan seorang yang selalu berhasil memecahkan masalah pelik dengan cara yang tak terduga. Abu Nawas. Meski sering membuat ulah, kecerdikan Abu Nawas tak dapat disangkal. Dengan berat hati, Wazir Agung menghadap Sultan dan mengusulkan untuk memanggil sang penyair yang nyentrik itu. Sultan dalam kemurkaannya setuju. "Panggil Abu Nawas," titahnya. "Jika ia berhasil memecahkan misteri kopi pahit ini, ia akan mendapat hadiah besar. Jika tidak, kepalanya akan kudapatkan." Demikianlah, sebuah misi berbahaya diemban Abu Nawas, yang tanpa disadari akan membawanya pada serangkaian kejadian lucu dan mengejutkan. Abu Nawas tiba di istana dengan senyum khasnya, yang kadang terkesan licik. Ia tidak langsung menyelidiki kopi, melainkan meminta untuk diantar ke dapur istana. Di sana ia hanya melihat-lihat panci, sendok dan bumbu-bumbu. Sesekali mencium aroma masakan yang tertinggal. Para juru masak dan pelayan keheranan melihat tingkahnya yang aneh. "Abu Nawas, apa yang kau cari?" tanya Wazir Agung dengan tidak sabar. Abu Nawas hanya tersenyum simpul. "Saya mencari kesenangan, Yang Mulia," jawabnya santai. "Dan sepertinya saya menemukannya di antara peralatan dapur ini." Para pelayan saling pandang, bertanya-tanya apakah Abu Nawas sudah gila atau itu hanya salah satu trik anehnya. Abu Nawas kemudian meminta sampel biji kopi asli yang belum diolah dan membandingkannya dengan kopi yang disajikan kepada Sultan. Ia menciumnya, bahkan sedikit mencicipinya. "Ah," serunya tiba-tiba, membuat semua orang melonjak kaget. "Saya tahu apa masalahnya. Ini bukan salah kopi, bukan salah juru masak, dan bukan salah hantu." Sultan yang diam-diam mengawasi semakin penasaran. "Lalu salah siapa Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum lebar. "Salah angin, Yang Mulia. Angin yang berhembus dari arah timur laut membawa kesialan pada biji kopi ini. Membuatnya pahit seperti obat." Para hadirin menahan tawa, sementara Wazir Agung hanya bisa menggelengkan kepala. Untuk membuktikan teorinya yang gila, Abu Nawas meminta biji kopi yang belum diolah dan juga beberapa bumbu dapur yang tidak lazim. Bumbu cabai, lada hitam, dan sedikit cuka. Sultan yang sudah muak dengan teka-teki akhirnya setuju, meski dengan keraguan. Abu Nawas kemudian menyuruh juru masak untuk membuat kopi lagi. Namun kali ini ia sendiri yang mengawasi dengan seksama.
Sekarang, kata Abu Nawas, kita akan membuat kopi yang rasanya benar-benar api dalam sekam. Ia mencampur kopi dengan bubuk cabai dan cuka, lalu meminta juru masak menyajikannya. Aroma aneh merebak, membuat beberapa pelayan bersin. Sultan terdiam, tak tahu harus tertawa atau marah melihat eksperimen konyol ini. Sultan ragu-ragu mencicipi kopi racikan Abu Nawas. Namun karena penasaran, ia memberanikan diri. Begitu kopi menyentuh lidahnya, matanya terbelalak. Pedas sekali, serunya sambil terbatuk-batuk. Namun anehnya, ia tak menunjukkan kemarahan. Justru ia mulai tertawa terbahak-bahak. Tawa Sultan menular kepada semua yang hadir. Abu Nawas dengan wajah polos menjelaskan, "Lihatlah yang mulia. Ini baru namanya api dalam sekam sesungguhnya. Pedasnya membara, tapi tidak pahit seperti yang pertama." Sultan menyadari sesuatu yang janggal. Kopi yang dibuat Abu Nawas memang pedas, tetapi tidak meninggalkan rasa terbakar dan pahit yang aneh seperti sebelumnya. Di tengah tawa yang masih menggema, salah satu pelayan wanita di dapur tiba-tiba berlutut dan menangis. "Ampun yang mulia," senyumnya terseduh-seduh. "Saya yang salah. Saya mencampurkan biji kopi dengan biji pahit yang biasa saya gunakan untuk ramuan obat nenek saya. Saya tidak tahu kalau biji ini beracun jika dicampur kopi." Sultan terkejut. Ternyata api dalam sekam itu adalah kesalahpahaman belaka. Sebuah ketidaksengajaan yang nyaris menjadi bencana. Pelayan ini mengaku bahwa ia hanya ingin membuat kopi yang lebih kuat agar Sultan lebih bersemangat, tanpa tahu efek samping dari biji obat tersebut. Sultan yang tadinya murka, kini justru merasa lega dan geli dengan seluruh kejadian ini. Sultan Harun ar-Rasyid yang kini sudah kembali tenang dan bahkan terhibur, tidak menghukum pelayan tersebut terlalu berat, hanya memberinya peringatan keras. Ia kemudian menatap Abu Nawas dengan senyum jenaka. "Abu Nawas," katanya, "kau memang pandai membuatku tertawa, bahkan di tengah kekacauan. Kau telah menunjukkan kepadaku bahwa terkadang api dalam sekam hanya salah sangka, dan solusi terbaik datang dari pemikiran yang tidak biasa." Sebagai hadiah, Sultan tidak hanya memberikan emas dan perak, melainkan juga menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat kopi istana. Sebuah jabatan fiktif yang hanya membuat Abu Nawas semakin sering datang ke istana untuk mencicipi kopi. Cerita selanjutnya. Pagi itu, matahari Baghdad menyapa dengan kehangatan yang akrab, memantulkan sinarnya pada kubah-kubah masjid dan dinding-dinding pasar yang ramai. Abu Nawas dengan jubah lusuhnya yang selalu setia, tengah menyusuri gang sempit di dekat rumahnya. Sesekali bersenandung pelan sambil menghirup aroma rempah dan kopi yang menyeruak dari kedai-kedai. Pikirannya melayang, merencanakan lelucon apa yang akan ia lontarkan kepada para pedagang di pasar hari ini. Atau mungkin bagaimana cara mendapatkan hidangan lezat tanpa harus mengeluarkan 1 dirham pun dari sakunya yang seringkali kosong. Langkahnya terhenti di depan sebuah tumpukan sampah yang baru saja dibersihkan, menyisakan sedikit debu dan kerikil di tanah. Matanya yang tajam menangkap kilatan aneh di antara remah-remah itu. Sebuah koin, bukan koin biasa, melainkan koin emas yang tampak kuno, memancarkan cahaya yang redup namun memikat. Bentuknya tak lazim, dengan ukiran naga bersayap yang melingkari tulisan Arab yang tak dapat ia pahami dengan jelas. Rasa ingin tahu mengalahkan kehati-hatian, dan ia pun memungut koin itu. Abu Nawas membolak-balik koin itu di telapak tangannya, merasakan dinginnya logam dan beratnya yang tidak biasa. Koin ini terasa berbeda dari dirham atau dinar yang biasa beredar di Baghdad. Ada aura misterius yang menyelimuti benda kecil itu, seolah ia membawa kisah ribuan tahun yang tersembunyi.
Ia teringat akan cerita-cerita lama tentang koin-koin bertuah yang membawa keberuntungan atau justru kutukan bagi pemiliknya. Namun kemiskinan seringkali mengalahkan tahayul, dan koin emas itu bagaimanapun juga adalah koin emas. Ia mencoba menggosok-gosok koin itu dengan ujung jubahnya, berharap bisa membersihkan sedikit kotoran yang menempel. Namun kilatan aneh pada koin itu justru semakin terlihat jelas, seolah permukaannya hidup. Ukiran naga bersayap itu seolah bergerak, tatapannya tajam dan misterius. Abu Nawas merasakan sedikit gejolak dalam benaknya, sebuah firasat aneh yang mengatakan bahwa koin ini tidak sederhana yang terlihat. Pulang ke rumahnya yang sederhana, Abu Nawas terus memandangi koin itu di bawah cahaya remang-remang. Ia membayangkan apa yang bisa ia lakukan dengan sekeping koin emas murni. Membeli makanan lezat yang sudah lama ia impikan. Mungkin jubah baru yang layak, atau bahkan menyumbang sedikit untuk masjid agar ia terlihat seperti orang yang soleh di mata tetangga. Namun, setiap kali ia memikirkan cara menggunakannya, bayangan naga bersayap itu seolah melayang-layang di benaknya. Disusul bisikan-bisikan tak jelas yang hanya ia dengar dalam pikirannya. Dilema melanda hati Abu Nawas. Apakah koin ini adalah anugerah atau justru ujian? Apakah keberuntungan ini akan membawa kebahagiaan atau justru serangkaian masalah yang tak terduga? Ia adalah Abu Nawas, sang penyair cerdik yang selalu menemukan celah dalam setiap kesulitan. Namun koin ini terasa seperti teka-teki yang jauh lebih rumit daripada semua teka-teki yang pernah ia pecahkan. Ia memutuskan untuk menyimpan koin itu untuk sementara waktu, mengamati apa yang akan terjadi selanjutnya. Esok harinya, dorongan untuk menggunakan koin itu begitu kuat. Abu Nawas memutuskan untuk pergi ke pasar, tempat di mana koin emas memiliki nilai tertinggi. Ia melangkah melewati kerumunan orang, matanya melirik ke arah pedagang buah yang menjajakan kurma-kurma manis dan delima yang ranum. Aroma buah-buahan segar mengisi udara, membuat perut Abu Nawas keroncongan. Dengan hati-hati ia mendatangi seorang pedagang buah yang gemuk dan ramah. "Wahai tuan," sapanya. Suaranya dibuat seramah mungkin. "Bisakah hamba mendapatkan beberapa kurma terbaikmu? Hamba ingin merasakan manisnya surga di dunia." Pedagang itu tersenyum, menunjukkan deretan gigi yang sedikit menghitam. Abu Nawas lantas mengeluarkan koin emasnya. Begitu koin itu terlihat, senyum pedagang buah itu langsung memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut dan sedikit ketakutan. Pedagang buah itu mengamati koin itu dengan cermat, membolak-balik dengan jari-jari gemuknya. "Koin apa ini tuan?" tanyanya. Suaranya sedikit bergetar. "Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Ada ukiran naga di sini dan tulisan yang aneh." Beberapa pedagang di sekitarnya mulai mendekat, tertarik oleh suara pedagang buah yang meninggi dan koin emas yang tak lazim itu. Abu Nawas mencoba untuk tetap tenang, menjelaskan bahwa ia menemukan di jalan. Namun semakin ia mencoba menjelaskan, semakin curiga tatapan para pedagang. Seorang pembuat roti yang berotot dan bertato, yang terkenal karena kejujuran dan ketajamannya, mendekat dan meraih koin dari tangan pedagang buah. "Ini bukan koin biasa," gumamnya. Matanya menyipit. Koin ini terasa dingin, seolah membeku di zaman purba. Kerumunan semakin bertambah. Desas-desus mulai menyebar seperti api di antara alang-alang kering. "Koin terkutuk," teriak seorang wanita tua yang duduk di pojokan, menjual ramuan herbal. "Koin itu membawa kesialan. Aku pernah mendengar cerita tentang koin-koin kuno yang membawa bencana bagi pemiliknya." Abu Nawas berusaha membantah, tetapi suaranya tenggelam di antara keramaian dan ketakutan yang mulai menjalar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran, kini mulai menjaga jarak. Tidak ada yang mau menerima koin itu sebagai pembayaran.
Mereka khawatir koin itu akan membawa kutukan ke toko mereka, atau lebih buruk lagi, menarik perhatian pihak berwenang karena keanehannya. Abu Nawas yang tadinya bersemangat untuk membelanjakan koinnya, ini terasa seperti orang asing yang dikucilkan di tengah keramaian pasar. Koin emas itu alih-alih memberi kemudahan, justru memberinya 1000 masalah di pasar. Kabar tentang koin terkutuk dan seorang pria aneh yang mencoba membelanjakannya di pasar segera sampai ke telinga Qadi, hakim kota yang terkenal ketat dan sedikit sombong. Qadi seringkali merasa terganggu dengan kelakuan Abu Nawas yang seringkali tidak terduga dan lelucon-leluconnya yang cerdik namun kadang melampaui batas. Jadi ketika ia mendengar tentang koin misterius ini, ia melihatnya sebagai kesempatan untuk akhirnya menertibkan Abu Nawas. Qadi memerintahkan Abu Nawas untuk menghadapnya. Dengan langkah enggan, Abu Nawas tiba di balai pengadilan, di mana Qadi sudah duduk dengan wajah masam, dikelilingi oleh beberapa pengawalnya yang berwajah keras. "Jadi, kamu memiliki koin yang tak lazim, Abu Nawas?" tanya Qadi. Suaranya dingin dan menusuk. "Dan kau mencoba membelanjakannya, menimbulkan kegaduhan di pasar? Apakah kau mencoba menyebarkan kekacauan di kota yang damai ini?" Abu Nawas mencoba menjelaskan asal-usul koin itu, bahwa ia menemukannya di jalan. Namun Qadi tampaknya tidak tertarik dengan penjelasan tersebut. Ia mengambil koin dari tangan Abu Nawas, memandangnya dengan seksama, dan menunjukkan sedikit kerutan di dahinya. "Ukiran ini naga bersayap," gumam Qadi, "dan tulisan ini aku belum pernah melihatnya. Ini bukan koin resmi Khalifah. Ini adalah bukti bahwa kau memiliki niat buruk, Abu Nawas," tuduh Qadi, suaranya meninggi. "Mungkin kau ingin menipu rakyat dengan koin palsu. Atau bahkan lebih buruk, koin yang membawa sihir gelap." Abu Nawas terkejut dengan tuduhan itu. Ia tahu Qadi memang tidak menyukainya, tapi ia tidak menyangka tuduhan akan berlarut sampai ke arah sihir dan penipuan. Kabar tentang koin misterius ini bahkan mencapai telinga Khalifah Harun ar-Rasyid, yang selalu tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Khalifah yang seringkali terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas merasa penasaran dengan koin ini. Ia memanggil Abu Nawas dan Qadi ke istananya. "Jadi, kau memiliki koin ajaib, Abu Nawas?" tanya Khalifah dengan nada geli, namun ada sedikit ketertarikan di matanya. Qadi segera menjelaskan tuduhannya, menekankan keanehan koin dan dampak negatifnya di pasar. Khalifah mengambil koin itu dari tangan Qadi, memegangnya sebentar dan kemudian menyerahkannya kembali kepada Abu Nawas. "Abu Nawas," kata Khalifah, suaranya kini serius, "aku akan memberimu tantangan. Jelaskan asal-usul koin ini dengan masuk akal, dan buktikan bahwa koin ini tidak membawa kutukan. Kau akan menghadapi hukuman yang berat, Abu Nawas." Abu Nawas kini benar-benar terperangkap. Dengan tantangan dari Khalifah yang menggantung di kepalanya, Abu Nawas tahu ia harus bergerak cepat. Ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau kecerdikannya yang biasa kali ini. Ia harus menemukan kebenaran di balik koin ini. Ia mengunjungi para cendekiawan dan ahli sejarah di Baghdad, menunjukkan koin itu kepada mereka, berharap ada yang mengenali ukiran atau tulisan kuno di permukaannya. Namun setiap cendekiawan yang ia temui menggelengkan kepala. Beberapa menganggap lelucon, yang lain takut untuk menyentuh koin yang mereka anggap membawa aura negatif. "Ini bukan dari kerajaan manapun yang kita kenal," kata seorang ahli sejarah tua. Matanya rabun karena terlalu banyak membaca naskah kuno, dan tulisan ini terlalu purba bahkan untukku. Mungkin ini dari peradaban yang hilang, atau bahkan dari dunia lain. Kata-kata ini hanya membuat Abu Nawas semakin putus asa. Di tengah keputusasaannya, Abu Nawas teringat seorang bijak tua yang tinggal di pinggir kota. Seorang pria yang terkenal karena pengetahuannya yang luar biasa tentang hal-hal yang tidak biasa dan legenda-legenda kuno.
Pria itu yang dikenal sebagai Syekh Al-Hikmah hidup menyendiri, dikelilingi oleh buku-buku dan gulungan naskah. Abu Nawas mendatanginya dengan sisa-sisa harapan. Syekh Hikmah menerima Abu Nawas dengan tenang. Ia mengamati koin itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Tidak ada ketakutan atau kecurigaan di matanya, hanya rasa ingin tahu yang mendalam. Koin ini, aku pernah mendengar desas-desusnya, kata Syekh. Ini adalah koin dari sebuah kerajaan kuno yang hilang, yang konon berada di bawah tanah, tempat para makhluk mitologi berdiam. Ukiran naga ini adalah simbol kekuatan mereka, dan tulisan ini adalah bahasa kuno mereka. Koin ini tidak membawa kutukan, lanjut Syekh Al-Hikmah. Suaranya tenang namun penuh makna. Ia hanya bereaksi terhadap niat pemiliknya. Jika seorang menggunakannya dengan niat serakah atau jahat, ia akan menarik masalah. Namun jika seorang menggunakannya dengan niat baik untuk kemaslahatan bersama, ia akan membawa keberuntungan yang luar biasa. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Namun ada satu hal lagi, Syekh menambahkan. Koin ini memiliki sifat unik. Ia hanya bisa diterima sebagai pembayaran untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan, dan hanya akan menunjukkan nilai aslinya pada mereka yang melihat lebih dari sekadar emas. Jika ia digunakan untuk kemewahan atau kesombongan, ia akan menjadi koin biasa, bahkan bisa hilang nilainya. Abu Nawas mengangguk, sebuah senyum tipis mulai tersungging di bibirnya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Dengan pengetahuan baru dari Syekh Al-Hikmah, Abu Nawas menyusun rencana. Ia tidak akan mencoba membelanjakan koin itu untuk dirinya sendiri lagi. Ia akan menggunakan koin itu untuk tujuan yang lebih besar, untuk membuktikan kebenaran dan mengajarkan pelajaran kepada Qadi yang sombong. Ia kembali ke istana, meminta audiensi dengan Khalifah Harun ar-Rasyid dan Qadi. Di hadapan Khalifah dan Qadi, Abu Nawas berdiri tegak. Koin emas tergenggam erat di tangannya. Wahai Khalifah yang mulia dan Tuan Qadi yang terhormat. Mulainya suara tenang dan penuh keyakinan. Koin ini bukanlah koin terkutuk, melainkan koin yang jujur. Ia hanya mengungkap sifat asli dari mereka yang berinteraksi dengannya. Qadi mengendus, tidak percaya. Saya akan membuktikannya, lanjut Abu Nawas. Saya akan mencoba membelanjakan koin ini untuk sesuatu yang benar-benar dibutuhkan oleh kota ini. Ia kemudian mengumumkan bahwa ia akan menggunakan koin itu untuk membeli persediaan makanan untuk kaum miskin di Baghdad yang sedang kelaparan karena panen buruk. Qadi yang biasa dengan kemewahan mencibir, omong kosong, koin anehmu tidak akan diterima oleh siapapun. Abu Nawas pergi ke pasar. Kali ini ditemani oleh beberapa pengawal Khalifah dan Qadi yang mengawasi dengan cermat. Ia mendatangi para pedagang dan dengan tulus menjelaskan bahwa ia ingin membeli makanan untuk kaum miskin. Ajaibnya, kali ini para pedagang tidak menunjukkan ketakutan. Mereka melihat koin itu dan entah mengapa mereka merasa dorongan yang kuat untuk menerimanya. Koin itu seolah memancarkan aura kebaikan, dan para pedagang dengan senang hati menukarkan dengan beras, gandum, dan kurma yang berlimpah. Saat Abu Nawas kembali ke istana dengan tumpukan makanan yang berlimpah, Qadi terdiam. Khalifah Harun ar-Rasyid tersenyum puas. Qadi, kata Khalifah, kau melihat sendiri, koin itu tidak terkutuk, ia hanya jujur. Khalifah kemudian mengumumkan bahwa koin itu akan disimpan di istana sebagai pengingat akan pembelajaran berharga ini, bahwa niat baik selalu akan dihargai dan keserakahan hanya akan membuat masalah. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Baghdad yang berjejer buah-buah ranum, rempah-rempah eksotis, dan aneka dagangan,
Abu Nawas duduk santai di bangku kayu dekat kios kurma. Sesekali ia mengipasi dirinya dengan kipas daun lontar. Matanya lincah mengamati geliat pasar yang tak pernah sepi. Seorang pedagang apel yang baru saja melayani pembeli melihat Abu Nawas dengan tampak adem ayem, menghampirinya dengan senyum ramah. "Abu Nawas, hari ini kulihat kau tak memborong apapun. Bukankah istri dan anak-anakmu memerlukan buah-buahan segar ini?" tanya pedagang itu sambil menunjuk keranjang apelnya yang merah merona. Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Matanya melirik ke arah tumpukan apel, namun tak ada hasrat untuk membeli terpancar di sana. Tak jauh dari situ, seorang pedagang kain sutra mewah sedang sibuk menjelaskan keunggulan kainnya kepada seorang saudagar kaya. Kain-kain ini dengan warna-warni memukau berkibar-kibar terterpa angin, memancarkan kemewahan yang sulit ditolak. Para wanita kaya berkerumunan, menawar harga dengan riang. Seolah-olah semakin banyak kain yang mereka miliki, semakin lengkaplah kebahagiaan mereka. Pedagang sutra itu yang kebetulan mengenal Abu Nawas menyapanya dengan suara lantang. "Abu Nawas, apakah kau tak tertarik dengan kain-kain indah ini? Pakaian usangmu itu mungkin sudah saatnya diganti." Abu Nawas tertawa kecil. Ia menunjuk pakaiannya yang sederhana bersih. Namun memang sudah agak usang. "Kain ini masih bisa melindungiku dari terik dan dingin, saudaraku. Dan yang lebih penting, kain ini tak menuntut lebih dariku," jawabnya kalem. Sore harinya, saat pasar mulai sepi, Abu Nawas berjalan pulang menyusuri gang-gang sempit Baghdad. Di tengah jalan, ia berpapasan dengan Tuan Paruk, seorang saudagar kaya raya yang dikenal dermawan namun juga sangat menghargai harta. Tuan Paruk tersenyum dan mengundang Abu Nawas untuk makan malam di rumahnya yang megah. "Abu Nawas, malam ini aku mengadakan jamuan makan. Akan ada hidangan lezat dan obrolan menarik. Maukah kau datang?" kata Tuan Paruk dengan nada hangat. Abu Nawas mengangguk setuju. Tahu bahwa jamuan Tuan Paruk selalu penuh dengan hidangan berlimpah ruah. Jauh melebihi apa yang biasa ia nikmati di rumahnya yang sederhana. "Dengan senang hati, Tuan Paruk. Aku pasti datang," jawab Abu Nawas, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sungkan atau minder. Malam itu, rumah Tuan Paruk dipenuhi gemerlap lampu minyak dan aroma masakan yang menggugah selera. Meja makan dipenuhi hidangan istimewa, daging kambing panggang, nasi biryani dengan rempah-rempah pilihan, aneka roti pipih, dan buah-buahan segar dari berbagai penjuru negeri. Para tamu makan dengan lahap. Sebagian besar dari mereka adalah saudagar dan pejabat yang terbiasa dengan kemewahan. Abu Nawas makan secukupnya, menikmati setiap suapan, namun tak terlihat serakah. Ia mengamati bagaimana beberapa tamu bahkan merebut hidangan tertentu, seolah takut kehabisan. Sikapnya yang tenang dan bersahaja membuat Tuan Paruk mengamati dirinya dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah selesai makan, saat teh min disajikan, Tuan Paruk memandang Abu Nawas. "Abu Nawas," katanya, suaranya pelan namun terdengar jelas oleh beberapa tamu di sekitarnya. "Aku melihatmu makan dengan tenang, tak seperti yang lain yang seolah tak pernah kenyang. Di pasar tadi kau juga tak tertarik pada kemewahan. Padahal jika kau mau, aku bisa memberimu sejumlah dirham untuk membeli apapun yang kau inginkan." Abu Nawas tersenyum, matanya memancarkan kebijaksanaan yang lucu. "Tuan Paruk yang terhormat," jawabnya. "Tadi siang, pedagang apel bertanya, mengapa aku tak membeli buah? Pedagang sutra bertanya, mengapa aku tak mengganti pakaian? Sekarang Tuan bertanya mengapa aku tak tertarik pada harta. Jawaban untuk semua pertanyaan itu adalah sama." Para tamu lain mulai mencondongkan badan, penasaran dengan jawaban Abu Nawas. "Aku makan seperlunya," lanjut Abu Nawas, "karena perutku memiliki batas. Aku memakai pakaian ini karena cukup melindungiku.
dan aku tidak mengkhawatirkan harta, karena aku merasa cukup. Sebuah tawa kecil menyelinap di antara para tamu. Mereka tak menyangka jawaban Abu Nawas sesederhana itu. Tuan Paruk mengerutkan keningnya. Cukup? Bukankah manusia selalu ingin lebih, Abu Nawas? Bukankah semakin banyak yang kau miliki, semakin tenang hidupmu? Abu Nawas menggelengkan kepala perlahan. Justru sebaliknya, Tuan. Semakin banyak yang dimiliki, semakin banyak pula yang dijaga. Semakin banyak yang dijaga, semakin banyak pula kekhawatiran yang datang. Kebahagiaan sejati bukan tentang memiliki banyak, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Beberapa tamu mengangguk-angguk setuju, sementara yang lain masih tampak bingung. Berapa hari kemudian, Tuan Paruk bertemu lagi dengan Abu Nawas di pasar. Kali ini wajah Tuan Paruk tampak keruh. Ia bercerita tentang salah satu kapal dagangan yang baru saja mengalami badai dan kehilangan sebagian besar muatannya. Kerugian besar itu membuat Tuan Paruk sulit tidur dan nafsu makannya berkurang. Abu Nawas, betapa benar perkataanmu waktu itu, keluh Tuan Paruk. Aku memiliki begitu banyak, namun kini aku merasakan kekhawatiran yang tiada henti. Kapalku karam, hartaku berkurang, dan hatiku pun gelisah. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong perkataan Tuan Paruk. Hanya sekekali mengangguk. Abu Nawas menunjuk seekor burung pipit yang sedang mematuk-matuk butiran beras di tanah. Lihatlah burung kecil itu, Tuan Paruk. Ia tidak memiliki lumbung yang penuh. Tidak pula memiliki kapal dagangan yang melintasi lautan. Setiap hari ia mencari makan seperlunya. Dan setiap malam ia tidur nyenyak di sarangnya, tanpa sedikit pun kekhawatiran tentang hari esok. Ia tidak memiliki banyak, lanjut Abu Nawas, tetapi ia merasa cukup. Dan karena ia merasa cukup, ia bebas dari beban kekhawatiran yang membelenggu kita memiliki segalanya. Kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa besar tumpukan harta, melainkan dari seberapa besar hati kita mampu merasa cukup dan bersyukur. Mendengar perumpamaan itu, wajah Tuan Paruk perlahan mulai cerah. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada angka-angka di pembukuan dan besar kekayaannya, hingga melupakan arti ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Ia mengulurkan tangan kepada Abu Nawas. Terima kasih, Abu Nawas. Pelajaranmu kali ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta yang kumiliki. Aku telah memiliki segalanya, namun baru kali ini aku mengerti arti merasa cukup. Sejak hari itu, Tuan Paruk mulai mengubah cara pandangnya tentang harta. Ia tetap berdagang dan mencari rezeki, namun kekhawatiran dan keserakahan yang dulu menguasainya kini telah tergantikan oleh rasa syukur dan kebahagiaan yang datang dari merasa cukup. Dan di Baghdad, kisah Abu Nawas yang tak memiliki banyak namun selalu merasa cukup menjadi pelajaran berharga bagi banyak orang. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar Basrah yang semarak, di mana aroma rempah-rempah berbaur dengan bau kambing dan teriakan pedagang, hiduplah seorang saudagar kaya bernama Mansur. Mansur dikenal sebagai seorang yang murah hati. Selama itu menguntungkan dirinya. Ia memiliki tumpukan dinar yang berlimpah. Didapat dari usaha jual beli kain sutra dan permata yang gemilang. Namun kemurahan hatinya itu ibarat fata morgana di padang pasir. Terlihat nyata tapi tak ada isinya kecuali jika ada kesempatan keuntungan. Suatu pagi Mansur menyelenggarakan sebuah jamuan mewah di kediamannya, mengundang para saudagar dan bangsawan untuk mempererat tali silaturahmi, atau lebih tepatnya untuk menjalin koneksi bisnis baru. Di antara keramaian itu, tampaklah Abu Nawas dengan jubah lusuh namun tatapan mata yang cerdas dan jenaka. Abu Nawas yang dikenal karena kecerdikannya daripada kekayaannya
Hadir bukan karena diundang secara resmi, melainkan karena ia selalu punya cara untuk menyelinap kemanapun ada makanan gratis dan cerita menarik. Saat jamuan berlangsung, Mansur dengan bangga memamerkan koleksi permata barunya. Sebongkah zamrud hijau sebesar telur burung puyuh. Ia sesumbar, barang siapa yang bisa menebak dari mana asal permata ini, akan kuberi sekantung dinar. Para hadirin saling berbisik, mencoba menebak berbagai negeri jauh yang terkenal dengan tambang permata. Mereka berlomba-lomba menunjukkan pengetahuan geografi mereka, berharap keberuntungan berpihak pada mereka. Abu Nawas hanya tersenyum tipis, mengamati hiruk-pikuk itu dari sudut ruangan. Ia tahu betul, taruhan Mansur bukan sekadar tebak-tebakan, melainkan sebuah ujian keserakahan. Begitu ada yang berhasil menebak, atau lebih tepatnya mendekati jawaban yang diharapkan Mansur, pasti akan ada syarat-syarat tersembunyi di baliknya. Dan benar saja, setelah puluhan tebakan salah, Mansur tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang tahu permata ini adalah hadiah dari seorang raja yang kuajak berinvestasi. Kekecewaan melingkupi para hadirin, namun Abu Nawas justru mendekat. Dengan suara tenang ia berkata, "Permata ini sungguh indah Tuan Mansur. Tapi keindahannya akan lebih bersinar jika diiringi dengan kisah nyata, bukan hanya janji." Mansur mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Abu Nawas. "Apa maksudmu, hai pengemis?" tanyanya dengan nada merendahkan. "Maksudku Tuan Mansur," jawab Abu Nawas dengan senyum simpul, "orang akan berteman dengan Anda karena dinar Anda. Mereka akan bermusuhan dengan Anda karena hutang mereka kepada Anda. Tapi apakah ada yang berteman dengan Anda karena akal Anda?" Mansur terdiam. Kata-kata Abu Nawas menohok relung hati yang paling dalam, yang selama ini hanya diisi oleh suara gemercik koin. Ia menyadari semua teman yang hadir di jamuan ini memang datang karena kekayaannya, bukan karena ia sebagai pribadi. Beberapa hari setelah jamuan itu, Mansur masih dihantui oleh perkataan Abu Nawas. Ia mulai memperhatikan tingkah laku teman-temannya. Mereka memang selalu hadir di setiap undangan, memuji-muji kekayaannya, tapi jarang sekali memberikan saran yang jujur atau sekedar mendengarkan keluh kesahnya. Keraguan mulai tumbuh di hatinya, perlahan menggerogoti keyakinan pada arti sebuah persahabatan sejati. Mansur akhirnya memutuskan untuk mencari Abu Nawas. Ia menemukan sang penyair sedang menikmati secangkir kopi pahit di sebuah kedai kecil yang ramai. "Abu Nawas," sapa Mansur dengan nada lebih ramah dari biasanya. "Perkataanmu tentang akal itu terus-terusan mengganggu pikiranku. Jelaskan maksudmu lebih jauh." Abu Nawas tersenyum, mengisyaratkan Mansur untuk duduk di sampingnya. "Tuan Mansur," kata Abu Nawas, "ada sebuah permainan catur yang sering kumainkan. Setiap bidiknya mempunyai peran. Ada raja, ratu, kuda, menteri, benteng, dan pion. Semuanya penting, tapi yang paling diandalkan adalah akal yang menggerakkan mereka." Mansur mengangguk, masih belum sepenuhnya mengerti arah pembicaraan Abu Nawas. "Tapi apa hubungannya dengan pertemanan?" tanyanya penasaran. "Sama seperti bidik catur, setiap orang mempunyai peran dalam hidupmu Tuan Mansur. Ada yang datang hanya untuk mengambil, ada yang hanya untuk menyanjung, dan ada pula yang dengan tulus memberikan akalnya. Mereka yang berakal akan memintamu berpikir, bukan sekadar menerima apa yang mereka katakan. Mereka tak takut mengatakan kebenaran, bahkan jika itu menyakitkan. Itulah teman sejati, yang berteman karena akal, bukan karena dinar." Mansur mulai memahami. Ia teringat bagaimana teman-temannya selalu memuji setiap keputusannya, bahkan saat ia tahu itu keliru. Ia tak pernah mendengar kritik yang membangun, hanya pujian kosong yang memekakkan telinga.
Ia merasa seperti seorang raja yang dikelilingi oleh para penjilat. Jadi bagaimana aku bisa menemukan teman yang berteman karena akalku? Tanya Mansur dengan nada putus asa. Abu Nawas tersenyum simpul. Mudah saja Tuan Mansur. Besok malam adakan jamuan lagi. Tapi kali ini jangan memamerkan kekayaanmu. Jangan berjanji apapun. Cukup katakan bahwa Anda sedang menghadapi masalah besar dan Anda butuh saran yang jujur dari mereka. Lihat siapa yang datang dan siapa yang pergi. Mansur merenung sejenak. Wajahnya menunjukkan perjuangan batin yang hebat. Ia tak pernah membayangkan hidup tanpa memamerkan kekayaannya. Malam berikutnya, di kediaman Mansur yang megah, suasananya jauh berbeda dari jamuan sebelumnya. Cahaya lilin remang-remang, hidangan sederhana, dan yang paling mencolok, kursi-kursi kosong yang berjejer rapi. Hanya segelintir orang yang datang. Beberapa di antara adalah tetangga dekat yang sederhana. Dan tentu saja Abu Nawas. Mansur duduk di singgasananya, namun kali ini tanpa kesombongan, melainkan dengan wajah sendu. Saudara-saudaraku, Mansur memulai dengan suara berat. Malam ini aku mengundang kalian bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk berbagi masalah. Usahaku sedang lesu dan aku khawatir akan kehilangan segalanya. Para hadirin yang tersisa saling pandang. Beberapa melihat cemas, yang lain ragu-ragu. Mereka biasanya berkoar-koar dengan saran bisnis yang muluk-muluk. Kini terdiam 1000 bahasa. Seorang pedagang tua, Karim, yang selama ini jarang bicara, akhirnya angkat bicara. Tuan Mansur, katanya pelan, Anda terlalu boros dalam memamerkan kekayaan. Daripada menggelar jamuan mewah ini, mengapa tidak berinvestasi pada gudang penyimpanan yang lebih baik atau mencari pemasok kain sutra yang lebih murah? Saran itu menusuk, namun Mansur justru merasa lega. Itu adalah kritik yang membangun, sesuatu yang langka ia dengar. Abu Nawas hanya mengangguk setuju. Matanya berbinar melihat perubahan pada Mansur. Satu persatu orang-orang tersisa mulai memberikan saran jujur mereka. Bahkan ada yang menawarkan bantuan kecil sesuai kemampuan mereka. Tidak ada lagi pujian berlebihan, tidak ada lagi janji kosong. Yang ada hanyalah kejujuran dan kepedulian yang tulus. Mansur tersenyum, senyum tulus yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sejak malam itu, kehidupan Mansur berubah drastis. Ia tidak lagi mengejar pertemanan yang didasari oleh uang. Ia belajar mendengarkan kritik, menerima saran, dan membedakan antara pujian palsu dan kejujuran yang pahit. Bisnisnya memang tidak langsung meroket, tapi ia merasa lebih kaya dari sebelumnya. Ia menemukan ketenangan batin yang jauh lebih berharga daripada tumpukan dinar. Abu Nawas dan Mansur menjadi teman dekat. Bukan karena Mansur punya dinar, melainkan karena Mansur akhirnya mau menggunakan akalnya. Mansur sering mengunjungi Abu Nawas di kedai kopi, bukan untuk meminta saran bisnis, melainkan untuk berdiskusi tentang kehidupan, filsafat, dan bahkan sekedar tertawa bersama. Mereka membuktikan di tengah Baghdad yang gemerlap dengan uang dan kekuasaan, persahabatan sejati tetaplah tumbuh subur di atas landasan akal dan kejujuran. Cerita selanjutnya. Suatu pagi yang cerah di Baghdad, ketika matahari baru saja menyentuh menara masjid, Abu Nawas sedang asik menyeruput kopi kurma di beranda rumahnya yang sederhana. Pikirannya melayang-layang, mungkin sedang merangkai pantun baru atau rencana lelucon berikutnya. Tiba-tiba seorang pengawal istana dengan seragam kebanggaan tiba di depan pintu. Menatapnya sedikit terengah-engah seolah membawa berita penting. Abu Nawas dengan senyum khasnya mempersilakan pengawal itu masuk. Gerangan apakah Tuan Pengawal yang terhormat datang sepagi ini?
Apakah Sultan rindu akan puisi-puisi hamba yang menyejukkan hati? Ataukah ada masalah di dapur istana yang membutuhkan bantuan kebijaksanaan? Gurau Abu Nawas membuat pengawal itu sedikit tersipu. Pengawal itu kemudian menyampaikan bahwa Sultan Harun ar-Rasyid mengundang Abu Nawas ke istana untuk membuat acara jamuan penting malam nanti. Mendengar undangan itu, senyum Abu Nawas sedikit memudar. Ia tahu betul bahwa jamuan Sultan selalu diisi dengan hiburan, termasuk tarian. Dan ada satu hal yang paling dihindari Abu Nawas, menari. Gerakan kaku, irama sering meleset, dan ia selalu merasa seperti tiang kayu yang dipaksa bergoyang. Membayangkan dirinya dengan keramaian di bawah sorotan lampu minyak membuatnya bergeridik. Menari ya menari, gumam Abu Nawas pada dirinya sendiri setelah pengawal itu pergi. Kenapa bukan diminta membuat teka-teki saja, atau mungkin diminta menafsirkan mimpi buruk wazir? Mengapa harus hal yang paling tidak bisa aku lakukan? Ia mulai memutar otak, mencari cara agar terhindar dari aib menari di hadapan Sultan dan para pembesar kerajaan. Seharian itu Abu Nawas mondar-mandir di halaman rumahnya. Ia mencoba beberapa gerakan tarian di depan cermin, namun hasilnya sungguh memprihatinkan. Kaki-kaki seolah memiliki pikiran sendiri, tangan-tangan bergerak tak beraturan, dan ia hampir saja menabrak vas bunga kesayangannya. Ia menghela napas panjang, kepalanya pening. Pasti ada cara, bisik Abu Nawas pada angin sore yang berhembus pelan. Tiba-tiba sebuah ide terlintas di benaknya, sebuah ide yang begitu absurd namun mungkin saja berhasil. Ide itu melibatkan pengamatan cermat terhadap lingkungan, sedikit akting, dan banyak keberanian. Dengan senyum nakal yang kembali menghiasi wajahnya, Abu Nawas merasa sedikit lebih lega. Malam tiba, dan istana Baghdad bersinar terang dengan ratusan lampu minyak. Aroma rempah-rempah dan masakan lezat menguar di segala penjuru, berpadu dengan alunan musik gambus yang merdu. Abu Nawas tiba di istana dengan pakaian terbaiknya, namun raut wajahnya menunjukkan sedikit kegugupan yang coba ia sembunyikan di balik senyuman ramahnya. Ia disambut oleh beberapa pembesar yang mengenalinya sebagai sosok yang cerdas dan penuh kejutan. Saat berjalan menuju ruang jamuan, mata Abu Nawas tidak henti-hentinya meneliti setiap sudut lantai, seolah sedang mencari sesuatu yang hilang. Berapa kali ia bahkan membungkuk, pura-pura mengikat sendalnya yang padahal sudah terikat rapi. Para pelayan dan tamu lain melihat tingkah anehnya, namun tak ada yang berani bertanya. Mereka sudah maklum dengan keanehan-keanehan Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan lelucon cerdas. Setelah hidangan utama disajikan dengan disantap dengan lahap, Sultan Harun ar-Rasyid memberi isyarat agar hiburan dimulai. Para penari istana yang anggun dan gemulai mulai menunjukkan keahlian mereka, memukau para tamu dengan gerakan yang lincah dan harmonis. Sorak-sorai dan tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Kemudian Sultan menoleh ke arah Abu Nawas dengan senyum menggoda. Abu Nawas, sahabatku, bukankah engkau juga ingin menunjukkan keahlian menarimu? Pasti akan sangat menarik melihat gerakan-gerakan yang penuh kejutan, kata Sultan, disambut tawa kecil dari para hadirin. Jantung Abu Nawas berdebar kencang. Ini adalah momen yang ia takutkan. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu berdiri dengan perlahan. Abu Nawas melangkah maju di tengah ruangan, di mana lantai marmer yang licin terhampar luas. Para pemusik mulai memainkan irama yang lebih cepat, namun Abu Nawas tetap berdiri kaku. Ia mencoba mengangkat satu kakinya, namun seolah-olah kakinya menempel kuat pada lantai. Gerakannya sangat canggung, tidak sinkron dengan musik. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengerutkan kening, sedikit bingung dengan penampilan Abu Nawas yang tidak biasa. Ada apa, Abu Nawas? Mengapa gerakanmu begitu kaku? Apakah engkau sakit? Tanya Sultan, mencoba menahan senyum.
Abu Nawas kemudian menoleh ke arah Sultan dengan raut wajah serius, seolah-olah ia baru saja menemukan sebuah kebenaran yang mengejutkan. "Ampun Baginda Sultan yang mulia," kata Abu Nawas dengan suara lantang. Menghentikan alunan musik, semua mata tertuju padanya. "Hamba tidak sakit, Baginda. Hanya saja hamba merasakan sesuatu yang sangat aneh dengan lantai di istana megah ini." Sultan dan para tamu saling berpandangan, penasaran dengan apa yang akan dikatakan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian menjongkok, mengamati lantai dengan seksama seolah-olah ia seorang arsitek yang sedang memeriksa kerusakan. Ia bahkan menekan-nekan beberapa bagian lantai dengan jari-jarinya, seolah merasakan getaran aneh. Kemudian ia bangkit kembali, menggelengkan kepalanya dengan dramatis dan menunjuk ke arah sudut ruang. "Baginda," ujar Abu Nawas, menatap Sultan dengan ekspresi prihatin. "Hamba sungguh takjub dengan kemewahan istana ini. Namun hamba harus menyampaikan sebuah kebenaran yang mungkin mengejutkan Baginda sekalian. Lantai marmer di ruangan tamu ini sesungguhnya miring." Pernyataan Abu Nawas ini sontak membuat riuh seisi ruangan. Para tamu saling berbisik, beberapa bahkan menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid meskipun terkejut mencoba menjaga kewibawaannya. "Miring? Apa maksudmu, Abu Nawas? Istana ini dibangun oleh arsitek terbaik di seluruh penjuru negeri." Abu Nawas mengangguk yakin. "Betul Baginda. Namun mungkin ada perhitungan yang luput. Setiap kali hamba mencoba bergerak, hamba merasa seolah-olah akan terjatuh karena kemiringan yang tak terlihat ini. Inilah sebabnya hamba tidak bisa menari dengan luas." Untuk membuktikan ucapannya, Abu Nawas kemudian meminta seorang pelayan untuk membawa seember air. Dengan hati-hati ia menuangkannya sedikit air ke atas lantai di beberapa titik. Dan benar saja, air tersebut perlahan-lahan mengalir ke arah sudut tertentu, seolah mengikuti kemiringan yang tak kasat mata. Para tamu bahkan Sultan terdiam menyaksikan fenomena tersebut. "Lihat Baginda," kata Abu Nawas, menunjukkan aliran air. Air tidak pernah berbohong, ia selalu mengikuti kemiringan dan jika air saja kesulitan menahan dirinya, apalagi hamba yang hanya seorang manusia biasa. Sultan Harun ar-Rasyid menatap aliran air itu, lalu menatap Abu Nawas, dan akhirnya ia tersenyum tipis, mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Setelah demonstrasi kemiringan lantai oleh Abu Nawas, suasana di ruangan jamuan menjadi campur aduk. Beberapa pembesar istana yang dikenal kaku dan menjunjung tinggi tradisi mulai berbisik-bisik tidak setuju. Mereka menganggap Abu Nawas hanya mencari-cari alasan untuk tidak menari, dan tuduhannya terhadap arsitektur istana adalah sebuah penghinaan. Wajah-wajah mereka memerah menahan amarah. Di sisi lain, banyak tamu yang justru terhibur dengan akting Abu Nawas yang meyakinkan. Mereka saling menyenggol, menahan tawa, dan berbisik bahwa Abu Nawas memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sultan Harun ar-Rasyid berdiri tampak mengamati reaksi semua orang. Senyum tipis masih tersungging di bibirnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang bermain-main, tapi caranya selalu tak terduga. "Abu Nawas," ujar Sultan Harun ar-Rasyid. Suaranya tenang namun mengandung sedikit nada geli. "Jika lantai ini memang miring, mengapa tidak ada yang menyadarinya selama ini? Dan mengapa hanya engkau yang kesulitan menari?" Pertanyaan Sultan ini membuat beberapa pembesar yang tidak setuju tersenyum puas, merasa bahwa Abu Nawas akan terpojok. Abu Nawas tersenyum licik. "Ampun Baginda, justru karena lantai ini miringnya begitu halus, sehingga hanya penari yang sangat peka terhadap keseimbangan seperti hamba yang bisa merasakannya. Atau mungkin juga para penari istana yang mulia itu sudah terbiasa menari di atas lantai miring, sehingga mereka terlihat luas seperti tidak ada apa-apa." Jawaban ini memancing tawa dan beberapa hadirin yang memahami maksud sindiran Abu Nawas. Sultan Harun ar-Rasyid
yang kini sepenuhnya memahami akal-akalan Abu Nawas, memutuskan untuk bermain bersamanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Sultan, "jika memang lantai ini miring, maka engkau tidak bisa disalahkan jika gerakanmu kaku. Namun bagaimana jika kita buktikan sekali lagi? Maukah engkau mencoba menari di bagian lantai yang lain yang menurutmu rata?" Tantangan Sultan ini membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Sultan akan membalikkan argumennya dengan cara seperti itu. Namun Abu Nawas adalah Abu Nawas. Ia menerima tantangan tersebut dengan senyum percaya diri, meskipun dalam hati ia mulai memikirkan trik berikutnya. Ia melangkah ke bagian lain dari ruang jamuan, tempat yang ia anggap lebih rata. Abu Nawas berdiri di depan lantai yang lain, pura-pura memeriksa kemiringan dengan cermat. Ia bahkan melompat-lompat kecil beberapa kali, seolah menguji stabilitas. Para pemusik kembali memainkan irama yang bersemangat. Abu Nawas mulai bergerak, kali ini dengan sedikit lebih luas. Namun tetap saja gerakannya jauh dari kata anggut. Ia masih terlihat kaku dan sedikit kikuk, meskipun tidak seburuk sebelumnya. Para tamu memperhatikan dengan seksama. Beberapa mulai berbisik. Tampaknya memang sedikit lebih baik, sementara yang lain masih menahan tawa. Sultan Harun ar-Rasyid mengamati dengan cermat. Senyum geli tak lepas dari wajahnya. Ia tahu bahwa Abu Nawas sedang berusaha keras untuk mempertahankan alasannya, meskipun hasilnya tidak selalu meyakinkan. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berhenti menari. Sedikit terengah-engah, ia menatap Sultan dengan ekspresi kemenangan. "Baginda," katanya, "di bagian ini memang tidak miring di bagian sebelumnya, namun tetap saja kemiringannya masih terasa bagi penari seperti hamba. Tetapi hamba sudah berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Baginda." Sultan Harun ar-Rasyid tidak bisa lagi menahan tawa. Ia tertawa terbahak-bahak, diikuti oleh sebagian besar tamu yang sudah tidak bisa menahan geli mereka. Abu Nawas," kata Sultan dari sela-sela tawanya, "engkau memang tidak ada duanya dalam mencari akal. Sungguh engkau berhasil membuatku terhibur dengan drama lantai miringmu ini." Sultan Harun ar-Rasyid memerintahkan pelayan untuk memberikan sekantung keping emas kepada Abu Nawas sebagai hadiah atas kecerdikan dan hiburannya. "Ambillah ini, Abu Nawas. Ini adalah upah atas kemampuanmu yang luar biasa dalam memutar otak dan menghibur kami semua, bahkan dengan alasan lantai miring sekalipun," ucap Sultan sambil tersenyum. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang riuh di pusat Baghdad, Abu Nawas menyusap kopinya perlahan, mengamati keramaian dengan senyum pipis. Suasana damai itu tiba-tiba terusik oleh seruan panik seorang pedagang sutra yang tergopoh-gopoh masuk. Wajahnya pucat pasi. Ia mengabarkan bahwa seluruh persediaan sutra impornya, barang dagangan yang amat berharga, lenyap begitu saja dari gudang. Berita itu menyebar cepat bagai api, menciptakan gelombang kegelisahan di antara para pedagang. Kehilangan sebesar itu tak hanya merugikan satu orang, tetapi juga berpotensi mengguncang stabilitas pasar. Beberapa pedagang lain mulai berbisik-bisik tentang kemungkinan adanya sindikat pencurian baru yang sangat terorganisir, membuat cemas semua orang yang menggantungkan hidupnya pada roda perdagangan. Kabar pencurian sutra itu akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid yang sedang duduk termenung di singgasananya. Kekayaannya dan kemakmuran Baghdad adalah kebanggaannya, dan insiden seperti ini adalah noda besar. Ia memanggil para penasehatnya, meminta solusi. Namun semua saran yang diberikan terdengar biasa saja, tak mampu menenangkan kegundahannya. Sultan tahu bahwa reputasi pemerintahannya dipertaruhkan.
Jika ia tidak bisa menjamin keamanan pedagang, maka kepercayaan rakyat akan luntur. Dengan berat hati ia mengumumkan sayembara besar. Siapapun yang berhasil menemukan pencuri sutra dan mengembalikan barang curian akan diberi hadiah berlimpah. Bahkan mungkin posisi istimewa di istana. Abu Nawas mendengar pengumuman Sultan dengan seksama, tak menunjukkan reaksi berlebihan seperti orang lain yang langsung bersemangat mengejar hadiah. Ia justru menarik diri ke sudut kedai, matanya menerawang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja seolah sedang menimbang sesuatu. Pikiran cerdasnya mulai bekerja, merangkai benang-benang petunjuk dari desas-desus yang ia dengar. Ia tahu bahwa kekuatan fisik atau harta benda akan membawanya jauh dalam kasus ini. Yang ia miliki hanyalah akal dan doa. Dengan keyakinan itu, ia memutuskan untuk ikut serta dalam sayembara. Namun dengan cara sendiri, bukan dengan mencari-cari jejak seperti detektif biasa, melainkan dengan memancing sang pencuri agar menunjukkan dirinya. Keesokan harinya, Baghdad dihebohkan oleh kabar baru. Abu Nawas yang terkenal dengan segala keanehannya mengajukan permohonan aneh kepada Sultan. Ia meminta agar dirinya dipenjara di sel isolasi yang paling ketat, tanpa interaksi dengan dunia luar, dan hanya diberi pena, kertas, serta beberapa buah zaitun sebagai bekal. Permintaan itu membuat para pengawal dan penasihat istana tercengang, menganggapnya gila atau sedang mencari perhatian. Namun, Sultan yang sudah akrab dengan tingkah laku Abu Nawas merasakan ada sesuatu di balik permintaan aneh ini. Ia tahu Abu Nawas tak pernah bertindak tanpa tujuan yang kuat. Meskipun ragu, Sultan akhirnya menyetujui. Berharap ini adalah salah satu dari trik jenius Abu Nawas yang seringkali berakhir dengan penyelesaian masalah yang tak terduga. Di dalam sel yang sunyi, Abu Nawas tidak melamun atau menyesal nasibnya. Dengan pena dan kertas di tangannya, ia mulai menuliskan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa penuh kekuatan, diselipi dengan beberapa kalimat yang tampak seperti teka-teki. Ia menulis tanpa henti, menemukan lembaran-lembaran kertas dengan tulisan-tulisan indah dan misterius. Setelah berjam-jam menulis, ia meminta seorang pengawal untuk membawa gulungan-gulungan kertas itu ke pasar sutra, dan meminta para pedagang untuk membacanya keras-keras di hadapan publik. Ia menyebut tulisan-tulisan itu sebagai ayat-ayat menyingkap kebenaran, meyakinkan bahwa siapapun yang membaca atau mendengarkannya akan menemukan kejujuran di dalam hatinya. Ketika gulungan-gulungan kertas Abu Nawas dibacakan di pasar, reaksi yang muncul sungguh beragam. Para pedagang yang jujur merasakan ketenangan, sementara beberapa orang terlihat gelisah, mencuri pandang satu sama lain. Di antara kerumunan ada sekelompok orang yang wajahnya mulai memucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Mereka adalah sindikat pencuri sutra. Teks-teks yang tertulis Abu Nawas bukan sekadar doa biasa. Di dalamnya ia menyisipkan gambaran detail tentang bagaimana sutra itu dicuri dan kutukan-kutukan yang diperuntukkan bagi para pencuri jika mereka tidak mengembalikan barang curian. Ini bukan kutukan sungguhan, melainkan sugesti psikologis yang kuat, dirancang untuk menakut-nakuti dan memecah belah persatuan para pencuri. Malam harinya, tuan sindikat pencuri itu tidak bisa tidur. Kata-kata dari gulungan kertas Abu Nawas telah mengiang-iang di telinganya. Ia teringat detail-detail yang disebutkan Abu Nawas, yang hanya diketahui oleh dirinya dan komplotannya. Kecemasan memuncak saat ia membayangkan satu persatu anggotanya terjangkit penyakit aneh atau ditimpa musibah, persis seperti yang Abu Nawas tuliskan.
Ketakutan akan kutukan walaupun hanya sugesti mulai mengikis keyakinannya. Ia melihat gelagat cemas pada anak buahnya yang juga terpengaruh oleh kata-kata Abu Nawas. Perpecahan mulai terasa di antara mereka. Masing-masing mulai saling curiga dan menyalahkan. Bahkan ada yang sudah berniat untuk menyerahkan diri demi menghindari malapetaka. Tak sanggup menahan beban ketakutan dan perpecahan. Pada pagi buta, ketua sindikat pencuri itu bersama beberapa anggotanya muncul di gerbang istana. Mereka membawa kembali sebagian besar sutera yang dicuri. Wajah mereka menunduk penuh penyesalan. Di hadapan Sultan Harun ar-Rasyid, mereka mengakui kejahatan mereka, menceritakan secara detail bagaimana mereka mencuri sutera dan bagaimana kutukan Abu Nawas menghantui mereka. Sultan yang terkejut sekaligus kagum segera memanggil Abu Nawas dari selnya. Dengan senyum lebar, Abu Nawas menjelaskan bahwa tidak ada kutukan sungguhan. Ia hanya menggunakan akalnya untuk menciptakan ketakutan psikologi yang begitu kuat, sampai para pencuri itu percaya bahwa nasib buruk akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Sutra yang dikembalikan adalah bukti nyata dari keberhasilan triknya. Kisah Abu Nawas yang hanya bermodalkan akal dan doa untuk mengungkap keajaiban ini menyebar ke seluruh Baghdad, bahkan hingga ke kota-kota lain. Sultan Harun ar-Rasyid sangat terkesan memberikan hadiah yang lebih besar dari yang dijanjikan dan menunjuk Abu Nawas sebagai penasehat utama khusus untuk urusan-urusan yang membutuhkan pemikiran yang luar biasa. Cerita selanjutnya. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, tempat aroma kopi Arabica bercampur dengan hiruk-pikuk obrolan pedagang, duduklah Abu Nawas dengan senyum simpulnya yang penuh misteri. Matanya tak lepas dari dua sosok yang kontras, namun sama-sama dikenal seantero Baghdad. Abu Jahil, saudagar kaya raya yang terkenal dengan kesombongan dan keangkuhannya, serta Abu Bakhil, saudagar lain yang hartanya berlimpah ruah, namun ia teramat sangat pelit bahkan untuk dirinya sendiri. Kedatangan mereka selalu menjadi pusat perhatian. Abu Jahil dengan jubah sutra mencolok dan permata yang berkilauan di jari jemarinya selalu berbicara keras memastikan semua orang tahu betapa makmurnya dia. Sementara itu, Abu Bakhil dengan pakaian lusuh dan wajah yang selalu cemas akan pengeluaran sekecil apapun, sibuk menghitung koin-koinnya di balik meja. Bahkan enggan memesan kopi meskipun ia sudah duduk berjam-jam. Melihat pemandangan ini di setiap hari, sebuah ide cerdas terlintas di benak Abu Nawas. Alangkah lucunya jika kedua orang ini bisa merasakan kehidupan yang berbeda. Meski hanya sehari, gumamnya pelan. Ia membayangkan Abu Jahil yang angkuh harus merasakan hidup sebagai orang pelit, dan Abu Bakhil yang kikir harus berlagak dermawan. Ia pasti akan menjadi tontonan yang tak terlupakan. Dengan senyum yang semakin lebar, Abu Nawas mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa tidak mudah membuat kedua orang keras kepala ini menuruti keinginannya. Namun dengan sedikit kecerdikan, sedikit rayuan, dan tentu saja sedikit tipuan, ia yakin bisa membuat mereka terjebak dalam permainan sendiri. Malam harinya, kedua undangan misterius sampai di tangan Abu Jahil dan Abu Bakhil. Undangan itu berisi ajakan untuk menghadiri sebuah jamuan istimewa di kediaman seorang bangsawan kaya raya yang baru kembali dari perjalanan jauh. Yang menarik, undangan itu berbunyi, akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling mencolok dalam hal kemurahan hati untuk Abu Bakhil, dan akan ada hadiah kejutan bagi tamu yang paling bijaksana dalam hal pengelolaan harta untuk Abu Jahil. Abu Nawas sengaja membuat undangan itu ambigu dan menantang ego masing-masing. Abu Jahil dengan kesombongannya
tentu tidak mau kalah dalam hal bijaksana, sementara Abu Bahil dengan sifat pelitnya pasti tergoda dengan embel-embel hadiah kejutan meskipun harus belagak dermawan. Malam itu benih kekacauan telah ditanam. Malam jamuan tiba. Abu Jahil dengan bangga mengenakan jubah sutra terbarunya yang paling megah. Tiba di kediaman bangsawan yang tentu saja adalah kediaman kenalan Abu Nawas yang ia sulap untuk malam itu. Namun betapa terkejutnya ia melihat tamu lain, Abu Bakhil, dan yang lebih mengejutkan, Abu Bakhil mengenakan jubah yang lebih baru, meski masih terkesan sederhana, dan bahkan senyum tipis terukir di bibirnya. Ini sangat tidak biasa. Di sisi lain, Abu Bakhil merasa sangat tidak nyaman. Ia harus berlagak dermawan dan itu sangat menyiksa jiwanya. Namun janji hadiah kejutan terus terngiang-ngiang di telinganya. Ia mencoba sekuat tenaga untuk tidak terlalu memikirkan biaya makan malam ini. Meskipun setiap gigitan terasa seperti ribuan dinar yang melayang. Ia melihat Abu Jahil yang terlihat lebih kalem dari biasanya, seolah sedang memikirkan cara menghemat uang, bukan memamerkannya. Jamuan makan dimulai. Hidangan lezat disajikan silih berganti. Abu Nawas yang berperan sebagai pelayan memperhatikan setiap gerak-gerik mereka. Abu Bakhil yang biasanya akan menyembunyikan makanan di balik jubahnya untuk dimakan nanti, kali ini dengan enggan menawarkan hidangan kepada tamu di sebelahnya. "Silakan tuan, jangan ragu," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ini membuat para tamu lain terheran-heran. Sementara Abu Jahil yang biasanya akan menghabiskan setiap hidangan dan bahkan meminta tambah, kali ini terlihat sangat perhitungan. Ia makan dengan perlahan, seolah setiap suapan adalah uang yang harus dihemat. Ketika seorang pelayan menawarkan anggur terbaik, Abu Jahil dengan sopan menolak. Air putih saja sudah cukup. Kita harus menjaga kesehatan dan tidak boros, bukan?" Para tamu saling pandang, percaya dengan perubahan sifat Abu Jahil. Menjelang akhir jamuan, datanglah puncak rencana Abu Nawas. Seorang musafir tua yang tampak lemah dan kelaparan masuk ke dalam ruangan, meminta sedikit makanan. Abu Nawas dengan mata berbinar menunjuk ke arah Abu Bakhil. "Tuan Abu Bakhil, apakah Anda berkenan berbagi rezeki dengan musafir malang ini?" tanyanya. Abu Bakhil menelan ludah. Ini adalah ujian terakhirnya. Dengan berat hati ia memberikan sepotong roti dan beberapa koin kepada musafir itu. Meskipun hatinya menjerit setiap kali koin itu berpindah tangan. Kemudian Abu Nawas beralih ke Abu Jahil. "Dan Tuan Abu Jahil, musafir ini membutuhkan tempat bernaung untuk malam ini. Apakah Anda bersedia menawarkannya?" Jika biasanya ia akan menolak mentah-mentah, kali ini ia mengingat undangan bijaksana dalam mengelola harta. Ia berpikir jika ia menolak, ia akan terlihat pelit dan tidak bijaksana. Dengan terpaksa ia mengangguk. "Baiklah musafir, Anda bisa menginap di salah satu penginapan saya, tapi jangan harap fasilitas mewah," ucapnya dengan nada sedikit enggan. Abu Nawas tersenyum puas, rencananya berjalan sempurna. Keesokan paginya, setelah semalaman berpura-pura, Abu Bakhil terbangun dengan perasaan lega sekaligus lemas. Peran sebagai dermawan sangat menguras tenaganya. Ia segera kembali ke rutinitasnya menghitung koin dan mengencangkan ikat pinggang. Namun ia tidak bisa memungkiri bahwa ada sedikit rasa puas melihat senyum tulus dari musafir yang ia tolong semalam. Meskipun rasa sesal atas pengeluarannya tetap ada. Sementara itu, Abu Jahil terbangun di rumah dengan rasa tidak nyaman yang mendalam. Ia merasa aneh harus memikirkan pengeluaran semalam. Bahkan ia sempat berpikir untuk memeriksa ulang setiap tagihan. Rasa sombongnya sedikit terkikis oleh pengalaman berpura-pura menjadi orang yang hemat. Ia sadar betapa sulitnya hidup dalam batasan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Siang harinya, takdir atau lebih pantas Abu Nawas mempertemukan mereka kembali di pasar.
mereka berpapasan dan saling melirik dengan canggung. Abu Bahil yang biasanya akan menghindar kontak mata, kali ini berani menyapa. "Selamat siang Tuan Abu Jahil. Bagaimana tidur Anda semalam?" Abu Jahil yang biasanya akan mendengus dan melangkah pergi, kali ini menjawab dengan nada yang lebih lembut. "Selamat siang Tuan Abu Bahil. Lumayan. Anda sendiri?" Abu Nawas muncul di balik kerumunan. Senyumnya menyiratkan rahasia yang baru terungkap. "Bagaimana pengalaman kalian semalam, tuan-tuan?" tanyanya dengan nada menggoda. Wajah Abu Jahil dan Abu Bahil memerah. Mereka tahu bahwa Abu Nawas adalah dalang di balik semua ini. Abu Nawas kemudian menjelaskan seluruh rencana dan tujuannya. "Tuan Abu Jahil, saya harap Anda belajar bahwa kemewahan bukanlah segalanya, dan ada kebijaksanaan dalam mengelola harta. Dan Tuan Abu Bahil, saya harap Anda merasakan bahwa berbagi tidak selalu berarti rugi, dan kebaikan bisa membawa kebahagiaan," ucapnya bijaksana. Abu Jahil dan Abu Bahil saling pandang. Mereka memang membenci kenyataan bahwa mereka telah diperdaya. Namun mereka tidak bisa menyangkal kebenaran kata-kata Abu Nawas. Sejak hari itu, meskipun mereka tidak berubah total, ada sedikit pergeseran dalam sikap mereka. Abu Jahil menjadi sedikit lebih rendah hati dan sesekali terlihat berbagi. Sementara Abu Bahil menjadi sedikit lebih longgar dalam dompetnya. Bahkan sesekali mentraktir dirinya sendiri di kedai kopi. Abu Nawas tentu saja kembali ke kedai kopi, menyaksikan perubahan kecil itu dengan senyum puas, siap mencari target berikutnya untuk pertualangan usilnya. Cerita selanjutnya. Di tengah hiruk pikuk kota Baghdad yang selalu ramai, hiduplah seorang pedagang kaya bernama Abu Jahil. Kekayaannya melimpah ruah. Ia lebih dikenal karena kesombongan dan keangkuhannya yang tak terkira. Setiap kali berpapasan dengan orang miskin atau berilmu rendah, Abu Jahil akan membuang muka, seolah-olah mereka adalah debu yang tak pantas dipandang. Ucapannya selalu dipenuhi dengan pujian diri dan cemoohan terhadap orang lain. Ia gemar memamerkan harta bendanya, mulai dari jubah sutra terbaik hingga kuda-kuda pilihan yang dihias mewah. Tak jarang ia sengaja melintas di pasar hanya untuk melihat orang-orang berdecak kagum dan iri pada kemewahannya. Fenomena Abu Jahil ini tentu saja tidak luput dari perhatian Abu Nawas, si cerdik pandai yang selalu punya akal. Hatinya tergelitik melihat tingkah pola Abu Jahil yang semakin menjadi-jadi. Sudah saatnya kesombongan ini diberi pelajaran, gumam Abu Nawas pada suatu sore, sambil menyeruput secangkir kopi kurma. Sebuah ide berlian terlintas di benaknya. Sebuah rencana yang akan menguji kesombongan Abu Jahil dengan cara yang paling tidak terduga. Bukan dengan debat atau adu kecerdasan, melainkan dengan sebuah undangan yang kelihatannya sederhana, namun penuh makna tersembunyi. Keesokan harinya, tersebarlah kabar bahwa Abu Nawas akan mengadakan sebuah pesta agung di kediamannya. Para tetangga dan kenalan saling berbisik, bertanya-tanya. Abu Nawas dikenal sebagai orang yang sederhana. Jarang sekali ia mengadakan perhelatan besar, namun undangan yang sampai ke tangan Abu Jahil adalah yang paling istimewa. Undangannya itu terbuat dari kertas terbaik, bertulisan kaligrafi indah, dan berhiasan benang emas. Isinya singkat namun padat. Dengan segala hormat, Tuan Abu Jahil, kami mengundang Anda untuk hadir dalam perhelatan akbar di kediaman kami malam Jumat ini. Sebuah jamuan istimewa menanti kehadiran Anda. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang jenis jamuan atau acara apa yang akan disajikan, yang semakin membuat Abu Jahil penasaran. Menerima undangan dari Abu Nawas, Abu Jahil merasa sedikit aneh sekaligus bangga. Mengapa Abu Nawas yang ia anggap rendah tiba-tiba mengundangnya ke pesta yang katanya agung? Apakah itu semacam pengakuan akan statusnya?
Ia membayangkan sebuah jamuan mewah dengan hidangan berlimpah ruah, musik, dan tarian. Untuk acara sepenting itu, Abu Jahil memutuskan untuk tampil semaksimal mungkin. Ia mengenakan jubah sutra Persia termahalnya, menyemprotkan wewangian oud terbaik, dan memoles perhiasan emas hingga berkilau. Di dalam benaknya, ia sudah membayangkan pujian dan kekaguman dari para tamu lain yang akan melihat kemegahannya. Malam Jumat tiba. Dengan langkah gagah, Abu Jahil tiba di kediaman Abu Nawas. Dari luar rumah, Abu Nawas tampak bersahaja seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda kemewahan yang ia bayangkan. Namun di dalam, ia disambut dengan penerangan yang remang-remang, memberikan kesan misterius namun tetap hangat. Para tamu sudah berkumpul. Kebanyakan adalah para cendekiawan dan orang-orang soleh yang sering berdiskusi dengan Abu Nawas. Tidak ada hidangan yang terhidang di meja, apalagi panggung hiburan. Hanya ada tikar-tikar bersih yang terhampar dan cangkir-cangkir kosong di hadapan setiap tamu. Abu Jahil mulai merasa aneh, namun ia tetap mencoba bersikap tenang. Abu Nawas menyambut Abu Jahil dengan senyum ramah. "Selamat datang Tuan Abu Jahil. Kami sungguh bahagia atas kehadiran Anda di perhelatan sederhana kami," katanya sambil mempersilakan Abu Jahil duduk di tempat terbaik. Abu Jahil menyeringgitkan dahi. Perhelatan sederhana? Ia melihat sekeliling, mencari-cari nampan berisi makanan atau pelayanan yang membawa minum, namun nihil. Setelah semua tamu duduk dengan tenang, Abu Nawas mulai berbicara. "Saudara-saudaraku sekalian, malam ini kita akan menikmati jamuan yang paling mulia, jamuan akal dan hati. Kita akan berbagi kisah, bertukar pikiran, dan merenungkan hikmah kehidupan." Para tamu lain tampak mengangguk setuju, menikmati setiap kata yang keluar dari lisan Abu Nawas. Abu Jahil di sisi lain mulai gelisah. Perutnya bergemuruh, namun yang ada hanyalah kata-kata. Jamuan kata-kata berlangsung selama berapa waktu. Para cendekiawan saling beradu argumen dengan santun, berbagai syair dan anekdot lucu. Suasana penuh dengan tawa dan diskusi yang mendalam. Namun Abu Jahil tidak dapat menikmati sedikit pun. Perutnya semakin keroncongan dan pikirannya dipenuhi kekesalan. Ia merasa dipermalukan, diundang ke sebuah pesta agung hanya untuk disuguhi obrolan tanpa sepotong pun makanan. Kesombongannya pun terpukul. Ia mengamati orang-orang di sekitarnya yang tampak begitu menikmati kebersamaan itu, seolah-olah mereka baru saja menikmati hidangan paling lezat di dunia. Di tengah-tengah diskusi yang hangat, Abu Nawas tiba-tiba menoleh pada Abu Jahil. "Tuan Abu Jahil," katanya dengan suara tenang, "bagaimana menurut Anda tentang jamuan kita malam ini? Apakah Anda merasa cukup terpuaskan?" Pertanyaan itu membuat Abu Jahil terkejut. Ia ingin sekali meluapkan kekesalannya, namun gengsi menahannya. Dengan wajah masam ia menjawab, Ini adalah jamuan yang sangat tidak biasa." Ia memilih kata-katanya dengan hati-hati, berusaha menyembunyikan rasa lapar dan kekecewaannya yang mendalam. Abu Nawas tersenyum kecil. "Benar Tuan Abu Jahil, ini memang tidak biasa. Di dunia ini ada dua jenis kelaparan. Kelaparan fisik yang dipuaskan oleh makanan, dan kelaparan akal dan hati yang dipuaskan oleh ilmu, hikmah, dan kebersamaan. Malam ini kami mencoba memuaskan jenis kelaparan yang kedua." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Kesombongan seringkali membutakan kita dari nilai-nilai sejati. Harta dan kemewahan hanyalah memuaskan raga, namun tidak pernah mengisi jiwa. Undangan ini adalah ujian bagi Anda, Tuan Abu Jahil. Apakah Anda datang untuk menikmati hidangan dan memuaskan nafsu, atau mencari hidangan yang memperkaya diri? Abu Jahil terdiam, wajahnya memerah. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan kecerdasan dan kesederhanaan Abu Nawas. Pelajaran itu jauh lebih mengenyangkan daripada hidangan termewah sekalipun.